Oktober. Bulan ini kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan proses amanat agung sebagai tugas utama dari murid Yesus. Bible Fact: menurut Perjanjian Baru, Yerusalem adalah kota tempat Yesus diantar kedua orang tuanya untuk dipersembahkan di bait Allah. Ceritanya ada di dalam Lukas 2. Dan untuk menghadiri perayaan Paskah. Wah, kira-kira ada apa ya yang terjadi di dalam kota Yerusalem? Makanya kita sama-sama ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. God bless you teman-teman. Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Monica. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati untuk ibadah kita hari ini, semoga berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Let's pray and worship. Shalom shalom semuanya. Oke, apa kabarnya nih kalian semua? Luar biasa. Luar biasa, pastinya adik-adik semua juga dalam keadaan luar biasa. Oke, sekarang kakak undang kalian untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Let's go. Adik-adik kita bertepuk tangan, goyangkan badannya. Yesus pokok dan kita
Tuhan Yesus. Oke adik-adik, boleh kembali duduk. Oke. Berikan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh. Keluarkan suara kalian adik-adik. Katakan rindu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Kau setia. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Dari awal rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Kau setia. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Dari awal lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Katakan rindu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin
seperti-Mu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati setiap kami ya Bapa. Kami boleh dengar-dengaran ya Bapa. Kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami boleh mengerti Bapa dengan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi nih sama kakak. Kita sudah masuk di bulan September, sudah mendekati akhir tahun. Nah kakak percaya semua kita masih semangat, masih bersuka cita dan kita tetap mau belajar firman Tuhan. Dan di bulan ini kakak mau sampaikan lagi tema yang spesial adik-adik. Dimana kita akan belajar tentang amanat agung. Apa itu amanat agung kak? Amanat agung adalah perintah terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah kalau kamu mau belajar tentang amanat agung, di manakah Tuhan Yesus memberikan perintah terakhir kepada murid-muridnya. Nah kamu bisa belajar dari Matius 28 ayat 18, 19 dan 20. Kamu boleh belajar dari situ. Apa yang Tuhan inginkan. Nah kisah dari amanat agung, perintah dari amanat agung itu diberikan kepada murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah kita, kakak dan kamu, kita juga adalah murid Tuhan Yesus. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti, kita menjadi murid yang terus melaksanakan amanat agungnya Tuhan. Nanti kita akan belajar sama-sama apa isi dari amanat agung itu. Nah isi dari amanat agung adalah supaya semua murid Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk pergi ke seluruh bumi memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus yang sudah lahir, mati dan dibangkitkan dan menjadi keselamatan bagi semua orang. Nah, adik-adik perhatikan cerita hari ini. Kakak mau cerita sesuatu yang spesial dari peristiwa amanat agung ini. Adik-adik ingat ya, Tuhan Yesus mempunyai murid-murid. Selama Tuhan Yesus hidup, murid-murid ini terus tinggal bersama, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan mereka melihat mujizat, mereka melihat kuasa yang dilakukan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus hidup di bumi. Dan murid-murid ini mendapatkan amanat agung juga dari Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan setelah peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga dan juga setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus, dimulailah pelayanan murid-murid Tuhan Yesus untuk melaksanakan yang namanya amanat agung itu. Murid-murid Tuhan Yesus mulai pergi seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Mereka mulai melayani di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai nanti ke ujung bumi. Nah hari itu setelah proses pencurahan Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus mulai pergi. Mereka berkeliling, mereka pergi ke tempat-tempat di daerah Yerusalem. Mengadakan mujizat, memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan apa yang terjadi adik-adik? Semua orang mulai melihat ada mujizat, ada kuasa yang dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang yang membawa orang sakit, orang lumpuh, orang yang kerasukan setan. Dan semua mereka disembuhkan oleh kuasa Tuhan yang dikerjakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pernah berjanji ketika Roh Kudus dicurahkan, kamu semua akan menerima kuasa. Dan kuasa itu dimiliki oleh semua murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah tapi ada peristiwa yang tidak enak terjadi adik-adik. Apa yang terjadi? Ketika ada imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka mendengar bahwa
Yerusalem semakin ramai dan murid-murid Yesus semakin banyak pengikutnya, semakin banyak orang yang percaya disembuhkan. Dan mereka semakin terkenal, orang-orang Farisi, Saduki, imam-imam ini, mereka menjadi iri hati. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang melayani di bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Tetapi mereka sirik, mereka iri, mereka nggak mau kalau murid-murid Tuhan Yesus lebih terkenal dari mereka. Karena mereka adalah pemimpin, mereka orang yang berkuasa pada waktu itu. Sehingga pada akhirnya murid-murid Tuhan Yesus ditangkap dan dipenjara. Oleh karena perbuatan mereka tadi yang melakukan amanat agung. Ketika mereka dipenjara, mereka dikurung supaya tidak melaksanakan amanat agung itu. Sehingga suatu saat adik-adik tiba-tiba di dalam penjara malaikat Tuhan muncul. Malaikat Tuhan melepaskan setiap gembok-gembok kunci-kunci penjara pada waktu itu. Dan malaikat Tuhan bilang, berdirilah, keluarlah, pergilah ke kota-kota di Yerusalem. Beritakanlah Injil firman Tuhan. Dan mereka mulai keluar dari penjara dan mereka mulai mengajar lagi adik-adik. Mereka mulai tidak berhenti mengajar, mereka terus memberitakan, mengadakan mujizat dan memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Dan orang-orang kaget, mereka menemukan bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang seharusnya di penjara, mereka tapi sudah bebas keluar dan ada di kota-kota Yerusalem, di bait Allah, memberitakan firman Tuhan. Dan itu dilaporkan kepada imam-imam lagi. Dan ketika dilaporkan, mereka menjadi sangat bingung kenapa mereka bisa di luar ya. Siapa yang melepaskan mereka? Padahal prajurit-prajurit bilang setiap penjara dikunci dengan rapat. Dan banyak orang yang juga yang datang melaporkan. Mereka ada di bait Allah, mereka melayani, mereka berkhotbah. Mereka mulai menyaksikan tentang Kristus atau tentang Mesias yang diberitakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga suatu kali imam-imam ini memerintahkan untuk menghukum murid-murid Yesus. Mereka dipanggil, mereka dikumpulkan, dan mereka diadili. Mereka diancam untuk tidak lagi memberitakan, mengadakan mujizat tentang Tuhan Yesus. Dan kalau mereka melanggar perintah itu, mereka akan dihukum. Dan mereka mengancam murid-murid Yesus untuk tidak lagi melakukan itu di Yerusalem. Tapi apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus? Mereka bilang mereka tidak mau taat kepada manusia. Mereka mau taat kepada Allah. Karena Allah, Tuhan yang mereka kasihi itu melalui Tuhan Yesus yang sudah menunjukkan kasih-Nya, mengorbankan dirinya dan bangkit menjadi juru selamat buat mereka. Dan murid-murid Yesus bilang begini, bahwa semua orang juga harus kenal sama Tuhan Yesus. Bahwa semua orang harus percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Supaya mereka juga diselamatkan adik-adik. Dan pada akhirnya itu membuat para imam-imam ini semakin marah. Semakin jengkel dan semakin tidak suka kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba ada seorang pemuka agama namanya Gamaliel. Dia dihormati. Gamaliel berkata, jangan terlalu menghakimi orang-orang ini. Dulu banyak orang yang mengaku sebagai Mesias tapi mereka tidak berhasil. Jangan-jangan orang-orang ini yang melayani Tuhan ini yang menganggap dirinya adalah murid-murid Mesias. Mereka adalah orang-orang yang juga diberikan oleh Allah, yang berasal dari Allah. Jangan sampai nanti kita melawan Allah. Akhirnya orang-orang Farisi, imam-imam ini menunda untuk membunuh murid-murid Tuhan Yesus ini. Tapi pada akhirnya murid-murid Tuhan Yesus sekali lagi dibawa, mereka dihukum, mereka dicambuk, mereka diadili dan diancam. Jangan pernah sekali-sekali kembali memberitakan Injil firman Tuhan di Yerusalem. Jangan pernah sekali-sekali pergi ke bait-bait Allah memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Mereka takut, mereka gemetar, mereka berhenti. Oh enggak adik-adik. Justru mereka bersuka cita. Karena apa? Walaupun mereka mengalami penderitaan, cambukan, kesakitan. Tapi mereka bangga bahwa apa yang mereka alami semuanya tidak melebihi apa yang sudah Tuhan berikan buat mereka. Apa yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi mereka sampai harus mati di kayu salib. Mengorbankan nyawanya untuk mereka. Dan mereka yakin penderitaan mereka adalah penderitaan yang indah di dalam Tuhan Yesus. Mereka terus akan memberitakan firman Tuhan. Melaksanakan amanat agung. Supaya banyak orang bisa percaya Tuhan Yesus. Bukan cuma di Yerusalem adik-adik, mereka akan pergi ke Yudea. Semakin luas nih. Lalu ke Samaria, keluar lagi bahkan ke seluruh ujung bumi. Nah, apa pesan Tuhan hari ini buat kita semua? Kamu dan kakak juga adalah murid Tuhan. Artinya kamu dan kakak sama-sama harus juga melaksanakan yang namanya amanat agung. Apa itu amanat agung adik-adik? Tadi amanat agung adalah pelaksanaan kita memberitakan firman Tuhan tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Apa yang kita memberitakan? Kita beritakan bahwa Tuhan Yesus yang sudah lahir. Dia adalah Allah yang lahir ke dalam dunia.
yang mati menembus dosa kita, dan yang juga bangkit menyediakan tempat di surga, yang menyelamatkan semua orang. Dan siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, semua akan diselamatkan. Dan kamu sama kakak punya tugas, kita harus beritakan tentang Tuhan Yesus kemanapun kamu pergi. Yerusalem itu artinya apa? Tempat tinggal kamu. Yudea, mungkin di daerah pertemanan kamu. Samaria, kemanapun kamu pergi, bertemu dengan orang, tunjukkanlah hidup kamu bahwa kamu adalah murid Kristus. Dan bahkan sampai ke ujung bumi. Kita gak pernah tahu kakak atau kamu dipakai Tuhan menjadi penginjil untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Yang penting, jangan pernah berhenti. Walaupun kamu menemukan banyak tantangan, untuk kamu berhenti memberitakan firman Tuhan, jangan pernah berhenti. Kenapa Kak? Karena sampai Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kalinya nanti, semua apa yang kita lakukan sebagai murid Kristus akan diperhitungkan oleh Tuhan. Apakah kamu setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Kristus? Apakah kamu juga gagal? Semua akan mendapatkan upahnya. Pesan kakak hari ini adalah terus menjadi murid-murid Yesus yang mau melaksanakan amanat agung. Kita terus memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang mengenal Kristus dan mereka diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Firman Tuhan selesai sampai di sini dan kakak percaya semua kita tetap belajar firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, mengasihi Tuhan setiap hari sampai Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kalinya. Tuhan memberkati kita semua. Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Oke adik-adik, semua teman-teman yang sudah selesai ibadah, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kakak undang sekali lagi kita bangkit berdiri, kita mau terima berkat dari Tuhan dan kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, kami boleh beribadah, menyembah Tuhan, biar semua pujian penyembahan kami, ibadah kami menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan Yesus, sebelum kami tutup ibadah ini, kami menerima berkat dari Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, perlindungan Tuhan senantiasa Tuhan berikan kepada setiap kami. Kemana kami melangkah, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kami. Dan apa saja yang kami kerjakan, ya, dengan berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kami selalu berhasil. Terima kasih Tuhan, biar berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kami. Dan biarlah kami senantiasa menjadi murid Tuhan yang selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.